Saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah didengarkan dengan baik. Dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang keempat, demikian bunyinya: ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan ini adalah sesuatu yang memungkinkan dapat kita lakukan ketika kita dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan berkat. Dikatakan di sini ada satu ganjaran. Ganjaran ini berpengertian adalah balas jasa ataupun hadiah. Orang yang melaksanakan kebaikan, orang yang melaksanakan sesuatu yang barangkali sangat bermanfaat bagi orang lain atau bagi dirinya, itu mendapatkan yang disebut dengan balas jasa, hadiah. Firman yang kita dengarkan ini mengenai hadiah. Rupanya kita bukan saja hanya mendengar firman Allah, kita bukan saja hanya hidup, kita bukan saja hanya bergereja, kita bukan saja hanya berdoa, bernyanyi memuji Tuhan. Ada rupanya yang disebut dengan balas jasa. Ketika Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya bagi kita, kita merayakan hari Natal ini adalah bagian daripada kebaikan sorga yang datang ke planet bumi ini untuk mengasihi orang percaya sekaligus menyelamatkan. Maka ada sesuatu yang harus kita pikirkan di sana adalah, apakah balas jasa saya terhadap kebaikan Tuhan? Apakah yang memungkinkan saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Tentu saja setiap kita punya sesuatu yang bisa akan kita persembahkan menyenangkan hati Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kita dengarkan ini mengenai rendah hati, yang dalam pengertian umumnya adalah tawaduk. Tawaduk pengertian lagi yang biasa dalam bahasa sehari-hari tidak sombong atau tidak arogan. Sesuatu yang memungkinkan bisa kita lakukan. Dan ini adalah bagian daripada praktek kehidupan sehari-hari. Maka ada dikatakan dalam firman Tuhan di dalam pengkhotbah, mata yang sombong. Rupanya dalam penglihatan saja pun ada mata yang sombong. Saya tidak menerjemahkan lebih dalam. Dalam berbahasa pun ada bahasa yang sombong. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan rendah hati, sehingga sesuatu itu akan mendapatkan ganjaran, balas jasa. Kesimpulannya adalah, hendaknya setiap denyut kehidupan itu mendapatkan balas jasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam praktek kehidupan sehari-hari, ada orang yang menginginkan supaya setiap geraknya, denyut hidupnya menjadi berkat. Dia berpikir dua kali untuk ngomong. Dia akan bergerak untuk
bisa juga menyenangkan hati orang, berkata, bertindak, bersikap. Dan inilah yang dirangkum di dalam rendah hati itu. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menjadikan orang tertarik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal ini mengingatkan kita kepada praktek ini. Lalu dikatakan takut akan Tuhan. Rasa takut itu adalah dalam praktek sehari-hari bersikap hormat kepada Tuhan yang Dia adalah penguasa dunia dan segenap jagat raya ini, tetapi sungguh mengasihi orang-orang percaya. Dan kedua yang sederhana ini yang memungkinkan dan sangat bisa dilakukan setiap orang akan mendapatkan balas jasa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang atau anak-anak kita yang bersekolah ini, ketika dia bersekolah dengan baik, juara, diberikan hadiah, buku, pulpen dan lain sebagainya, sangat senang hatinya. Kore, saya juara. Walaupun tidak disebutkan seperti itu, dalam hatinya ada sukacita besar. Bisakah hadiah itu terjadi begitu saja? Tidak. Tetapi semuanya itu adalah dengan dibangun oleh kerja kerasnya, dengan dibangun oleh kesungguh-sungguhannya. Ada orang yang bekerja di dalam perusahaan diberi piagam penghargaan dalam bentuk kertas dengan ucapan dari perusahaan, selamat telah menunaikan tugas selama 50 tahun. Hanya seperti itu bunyi penghargaan itu, sangat membanggakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, penghargaan yang besar yang datangnya dari sorga bisa terjadi bagi kita ketika melakukan yang sederhana ini saja. Ketika melakukan yang patut kita lakukan ini saja. Apa itu? Kekayaan. Siapa yang tidak rindu kekayaan? Ketika kita dekat dengan sumber kekayaan itu, kita pasti kaya. Karena itu jangan pernah jauh dari sumbernya. Kekayaan itu bukan hanya finansial. Ada kekayaan sosial, ada kekayaan intelektual, ada kekayaan spiritual, dan banyak bentuk-bentuk kekayaan yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Ada kekayaan fisik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seindah-indahnya semua kekayaan ini, yang ketika kita peroleh dari sumber yang berharga, yaitu dari Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, itu adalah sangat berharga adanya. Banyak kaya-kaya di dunia ini, banyak. Baru tadi malam kami berbicara dengan Polres Sidabutan tentang seseorang orang kaya, tapi hidupnya adalah susah. Dia tidak sadar bahwa dia sebentar lagi itu kekayaan yang semu, yang tidak ternikmati, yang orang lain menikmati. Ya hanya mengumpulkan saja, pergunaannya pun tidak.
orang lain nantinya yang menikmati. Dan itu sudah terjadi. Tapi bagi orang-orang yang percaya, aliran kekayaan itu ada jelas. Dan itu juga adalah bagian daripada kita. Maka dekatlah dengan sumber kekayaan itu. Kalau kita mau dengan kekayaan itu, sebab itulah kekayaan yang terbaik. Puji Tuhan. Jadi bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Dan Natal ini mengingatkan kita tentang bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Halani bijang di rohat taruh bandado kita sa Tuhan. Boy tardok naso sadar do kita didirita. Apa daw mahita sa Tuhan. Boy tardok naso tubad diri do kita disitu. Kailan Tuhan pasu-pasu. Alay menyatakan penghormatan kepada Tuhan pun kita seolah-olah berpikir tidak mau. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita koreksi ini. Natal ini mengingatkan juga tentang bagaimana kita sesungguhnya menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan yang maha mengetahui atas segalanya. Sutababua pinay rohat tau ngay boto. Sutababua pinay pikiran tau ngay boto. Sutababua pe aka rencana tangay boto. Tapi bagaimana kita dalam hal merendahkan diri dan rasa takut kepada Dia yang maha mengetahui. Di situ ada persoalan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, ganjaran daripada itu hanya dua kata itu saja, dua kalimat itu saja akan diberikan kekayaan kepada anak-anak Tuhan itu. Maka rindukanlah hadiah itu, rindukanlah balas jasa itu yang memungkinkan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Dia akan menghadiahkan kehormatan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, memberi tempat duduk saja oleh eser yang ada di depan. Kita do bola dope penerima tamu jolo. Oleh nama jalan mai si bejalan, budul mai si. Kalau eser yang baik, dia ada di situ. Pada anak kami yang menjadi eser, penerima tamu di sana, arahkan dia kepada tempat duduknya dan sampai dipastikan sampai di tempat duduk. Apalagi jemaat baru. Itu ya. Pastikan dia sampai di tempat duduknya dengan baik. Karena di sini kaum ibu kita kan ada. Di sebelah sini kaum ibu, sebelah sini naposo di sebelah sini. Kaum bapak, kalau tidak penuh kaum bapak ini, maka penerima tamu itu akan melaksanakan. Penghargaan akan tempat duduk saja itu sangat besar. Penghormatan akan itu saja sangat berharga. Syukur-syukur juga tidak ada dari antara sekolah minggu ini. Itu saja disuruh. Memang mereka juga tidak seperti itu. Ada penghormatan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Allah merencanakan, menghadiahkan penghormatan kepada anak-anaknya yang melaksanakan ibadah itu. Kerendahan hati itu bagian daripada ibadah. Rasa takut yang kita tunjukkan kepada Tuhan itu adalah ibadah. Melaksanakan ibadah yang dua kalimat tadi, ada penghormatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa bagi yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan diberikan hadiah penghormatan. Luar biasa.
Jangankan hadiah penghormatan, hadiah saja untuk memberikan ucapan selamat Natal sangat berharga. Di mana hamba kabar sosial media ini ketika dikirim ucapan selamat Natal tidak dibalas, nggak dibalas, kan begitu ya. Kesal rasanya nggak dibalas. Sangat berharga. Apalagi Tuhan akan memberikan penghormatan. Penghormatan Allah akan diberikan di sisinya. Di sisi Parhubas kita yang di depan itu sangat enak. Belum bisa saya duduk di situ, kata pemuda ini sekarang. Saya duduk di depan itulah maunya, katanya kan. Lalu yang terakhir adalah hadiah kehidupan. Dalam Yesaya dikatakan, Tuhan bukan saja hanya memberikan kehidupan pada hari ini. Hari ini yang dimaksud adalah selama hidup kita di dunia ini. Tetapi kehidupan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun akan diberikan kepadanya. Pada siapa? Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Ini akan berulang-ulang kami sebut dua kalimat ini, tapi punya dampak yang besar. Karena yang besar hadiahnya, yang besar balas jasanya, dan Tuhan yang memberikan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara, tetapi sangat berharga. Ketika kita bangun kehidupan ini untuk proses kehidupan di masa yang akan datang. Maka oleh karena itu tidak main-main ini. Apalagi ketika kita sudah di dalam Tuhan, harus menjaga kalimat yang sederhana. Kenapa terjadi perselisihan? Karena tidak ada kerendahan hati. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena tidak merasa di sekelilingnya itu ada Tuhan. Padahal pujian kita mengatakan, di sekeliling saya ada Tuhan. Kemana itu pujian? Apakah hanya di gereja ini di sekeliling kita ada Tuhan? Percuma. Maka Tuhan ada di sekeliling kita setiap waktu. Sehingga apa yang difirmankan di sini tidak akan pernah sia-sia, tapi sampai kepada siapa yang melakukan. Karena Tuhan tidak pernah bohong di dalam janjinya. Puji Tuhan. Mari kita pahami ini. Natal tahun 2022 ini menghantarkan kita akan sampai kepada tahun 2023. Orang mengatakan tahun 2023 itu ada banyak gejolak ekonomi. Tapi bagi anak-anak Tuhan akan dibukakan tingkap-tingkap di langit, sumber berkat. Karena dia ada dekat dengan anak-anak Tuhan. Maka dekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah jauh-jauh. Karena dia adalah kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan sumber berkat bagi kita semua, anak-anaknya. Puji Tuhan. Harapkan itu. Berkat yang daripada Tuhan itu. Harapkan itu. Kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Harapkan itu. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu kita yang bersaksi tadi tentang kesehatannya itu bukan saja karena kemauannya sendiri, tapi Tuhan ada di sekelilingnya mendengarkan itu. Walaupun itu suara ketusan, tapi Tuhan menjadikan itu menjadi sesuatu yang diimani. Karena iman itu
berhubungan dengan sesuatu yang terjadi, yang tidak terpikirkan oleh manusia, boleh terlaksanakan oleh Tuhan, karena Tuhan dapat melakukan banyak perkara dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman ini menjadi firman yang menguatkan kita, dan firman ini yang memotivasi kita akan senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, hingga sampai di tahun 2023 kita ada bersuka cita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita